Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim, teman-teman sekalian. Topik kita kali ini adalah yuk berlatih merumuskan masalah penelitian. Hari ini, kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama berlatih merumuskan masalah penelitian. Di dalam merumuskan masalah penelitian, teman-teman harus melihat dan mengukur kira-kira masalah penelitian itu akan kita angkat berapa banyak ya, akan kita carikan solusinya berapa banyak. Jadi kalau untuk S1 mungkin kita bisa angkat 3 masalah penelitian. Ya, kalau untuk S2 mungkin bisa lebih, bisa 5 atau 6 masalah penelitian yang diangkat misalnya. Nah, untuk mengetahui tentang masalah penelitian, terlebih dahulu kita harus mengenal ciri-ciri masalah penelitian. Yang pertama, masalah penelitian yang dipilih itu harus bernilai penelitian. Jadi bukan masalah yang umum yang kita anggap kok kayaknya ini bisa diteliti, tapi sebetulnya bukan masalah penelitian ya. Kemudian yang kedua, masalah itu harus memiliki nilai ilmiah. Artinya adalah masalah itu asli ya, secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa itu memang masalah penelitian. Kemudian yang ketiga, dapat diuji kebenarannya ya, dapat diuji secara empiris. Dan yang keempat, cirinya adalah kita buat masalah itu dirumuskannya dalam bentuk pertanyaan penelitian. Dan yang kelima yang harus kita ingat teman-teman sekalian, bahwa masalah yang kita angkat itu adalah tidak bertentangan dengan norma. Jadi dengan norma-norma yang ada di negara kita, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Jadi kita harus perhatikan jangan sampai bertentangan dengan norma-norma yang 4 tadi. Nah, baik teman-teman sekalian, sumber masalah penelitian itu dari mana gitu. Kalau kita ingin mengangkat suatu masalah penelitian, sumbernya dari mana sih gitu ya. Yang pertama adalah hasil observasi. Observasi di kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Apa yang akan kita lihat, apa kita amati, bagian apa, sesuai dengan program studi masing-masing. Kan nanti ada peminatannya. Nah, mulailah bereksplorasi ya, berpikir kira-kira nanti mau mengangkat masalah itu masalah seperti apa. Coba observasi di sekitar kita. Nah, kemudian yang kedua adalah dari teori. Kita banyak baca teori. Pasti teman-teman dari semester 1 sampai semester 6 itu banyak mempelajari teori. Maka ambillah teori yang berkaitan dengan masalah yang kamu minati. Misalnya katakanlah pada semester 7 akan menulis skripsi misalnya ya, untuk merumuskan tujuan dan merumuskan masalah, bisa diambil dari teori mulainya ya, sumbernya. Kemudian juga kita bisa lihat masalah-masalah sosial ya yang berkembang gitu. Misalnya kalau sekarang adalah segala macam kita pandang dari segi masalah yang berkaitan dengan wabah ya, pandemik misalnya. Apakah itu proses pembelajaran, apakah dari segi ekonomi, dari kesehatan, lingkungan hidup, semua misalnya dibandingkan atau kita kaji dari situasi pandemik misalnya. Itu adalah kaitan dengan masalah-masalah sosial. Atau juga bisa dari pengalaman pribadi ya, tetapi kalau pengalaman pribadi ini harus hati-hati, harus betul-betul empiris, bisa dibuktikan gitu, terukur. Jangan sampai opini yang akan kita ukur sebagai seolah-olah ada masalah gitu ya, ternyata itu hanya opini. Nanti
mentah lagi ya, nanti ditolak lagi oleh pembimbing kalau yang kita angkat adalah hanya opini. Baik teman-teman sekalian, kita lihat sekarang contoh perumusan masalah. Saya ambil contoh satu saja ya, dari salah satu judul, misal salah satu judul skripsi tentang pemanfaatan media sosial. Judulnya adalah hubungan intensitas pemanfaatan media sosial dengan akhlak siswa di SMP XYZ ya. Misalnya aja itu ya, namanya kita samarkan di SMP XYZ di kota SS misalnya. Saya ulangi ya, contohnya misalnya kita akan mengangkat masalah dari judul hubungan intensitas pemanfaatan media sosial dengan akhlak siswa di SMP XYZ di kota SS misalnya. Nah, kita lihat sekarang dari judul skripsi yang seperti tadi, perumusan masalahnya apa misalnya. Nomor 1, kita berlatih ya, misalnya kita rumuskan 1, bagaimana intensitas pemanfaatan media sosial siswa SMP kelas 8 di SMP XYZ. Saya ulangi ya, bagaimana intensitas pemanfaatan media sosial siswa kelas 8 SMP XYZ di kota SS. Itu yang pertama. Perumusan yang kedua, sejauh mana peran media sosial bagi siswa kelas 8 SMP XYZ di kota SS. Perumusan yang ketiga, kita lihat ya, bagaimana akhlak siswa kelas 8 di SMP XYZ kota SS. Nah, itu yang ketiga. Sekarang kita lihat perumusan yang keempat. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak siswa kelas 8 SMP XYZ di kota SS? Dan yang kelima, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pemanfaatan media sosial dengan akhlak siswa kelas 8 di SMP XYZ kota SS. Jadi kalau kita lihat di latihan tadi itu ada 5 perumusan masalah, yang 2 berkaitan dengan variabel X dan yang 2 lagi berkaitan dengan variabel Y, dan yang kelima adalah melihat hubungan ya, ditulis apakah terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pemanfaatan media sosial dengan akhlak siswa kelas 8 di SMP XYZ kota SS. Jadi yang ingin dilihat adalah hubungannya signifikan atau tidak ya. Jadi jangan lupa menerapkan atau meletakkan kata signifikan ya. Apa itu arti signifikan? Itu sudah ada videonya ya. Jadi signifikan itu nilai, apa artinya, apa maknanya, dan nilai yang disebut signifikan itu berapa gitu kan. Nanti akan kelihatan apakah hubungannya itu memang hubungannya berarti atau hubungan biasa saja antara penggunaan media sosial dengan akhlak siswa ya. Nah, itulah teman-teman sekalian, jangan lupa bahwa di dalam merumuskan masalah penelitian harus ada masalah yang berkaitan dengan variabel X-nya dan ada variabel Y-nya. Kemudian di akhir dilihat perumusan masalah yang menghubungkan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, tentu saja latihan perumusan masalah ini adalah perumusan untuk penelitian kuantitatif ya. Kalau untuk kualitatif lain lagi lah, tapi tidak terlalu jauh berbeda ya. Yang paling penting adalah
cara berpikirnya, kemudian cara mengambil masalahnya, itu yang harus kita pahami. Jangan sampai mengangkat masalah yang sebetulnya bukan masalah penelitian. Nah, baik teman-teman sekalian, jangan lupa terus berlatih untuk merumuskan masalah sehingga nanti akan terampil menemukan masalah penelitian yang sesuai dengan program studimu masing-masing. Jadi jangan sampai kamu mengambil masalah penelitian program studi orang lain ya. Jadi yang tidak sesuai dengan kebutuhanmu, tidak sesuai dengan kompetensi lulusanmu. Sekali lagi jangan lupa angkatlah masalah-masalah penelitian untuk skripsimu pada kompetensi di program studi masing-masing ya. Jangan mengambil masalah-masalah penelitian orang lain yang bukan bidangmu dan bukan keahlianmu ya, sehingga nanti nggak matang gitu di dalam penelitiannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.